Xiao Qiang, hari ini hasil tangkapannya banyak banget. Ikan sebanyak ini kalau dijual, Lumayan, huh? pasti untung banyak. Ada Apa apa? itu? Anak kecil, anak kecil. Anak kecil, Xiao Qiang, kamu ngapain? anak kecil ini punya aku. Xiao Qiang, kamu ngapain sih? Anak kecil ini punya aku. Apa kau mau adopsi anak itu? Aku akan mengadopsimu. Aku bakal jadi papamu ya. Orang sinting kayak kamu ngurus diri sendiri aja belum bisa. Mana mungkin kau bisa rawat anak ini? Mending kau jangan urusin dia lagi. Anak itu kayaknya udah gak bisa diselamatin lagi. Panggil polisi aja biar mereka yang ngurus. Anakku, ayo kita pulang. Heh, Anakku. bodoh sekali. Anak ini hanyut di laut beberapa hari, tertelan banyak air. Kau telah menyelamatkan nyawanya. Hei anak, jangan takut. Kita nggak boleh takut ya. Nak, kamu masih ingat siapa namamu? Rumahmu di mana? Nomor telepon orang tuamu kamu tahu tidak? Dia sepertinya hilang ingatan. Aku baru tinggal sebentar. Kau sudah bawa pulang anak. Mau bikin aku marah ya? Kakak, ku ingatkan kau jangan bikin masalah lagi deh. Hah? Cepetan panggil polisi, biar mereka datang ambil anak ini. Oh iya, balikin uang obat tadi. Nah, kamu jangan takut. Papa akan lindungi kamu. Sekarang kau punya rumah ya. Apa kamu bilang? Jangan bilang kau ingin mengurus anak ini. Dengar kata-kataku, pokoknya gak boleh. Orang bodoh kayak kamu selalu bergantung padaku dan istriku. Sekarang kau mau tambah bebanku lagi. Dengar ini, aku gak izinin. Aku bisa ngelakuin banyak hal nantinya. Aku bisa menangkap ikan yang banyak lalu dijual. Tetap aja nggak boleh. Aku bisa makan lebih sedikit biar dia bisa makan. Anak ini sebenarnya kasihan juga. Kayaknya memang takdir Qiang Li. Lihat kondisi Qiang Li, kayaknya gak mungkin buat nikah juga. Punya anak buat dirawat waktu tua, itu bagus juga. Kalau mau urus dia silakan, tapi porsi makanmu tetap aja segitu. Kalau mau kasih dia makan, kau harus rela kelaparan. Ayo. Adik kecil, sakitnya sudah hilang kan? Sekarang kau punya rumah. Papa. Oh, Papa. 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 Ya ampun, lucu banget sih. Astaga. Xiang Xiaoyu, kamu mati. Bawa beberapa barang saja. Kau bisa jatuh. Aku baru pulang dari laut beberapa hari yang lalu. Belum sarapan. Perutku sakit. Anak ini masih saja ngeyel. 17 tahun lalu trauma kambing di laut dan terdampar di desa kami. Bapak sintingmu itu paksa banget rawat kamu. Dia aja gak bisa urus. Mau kasih makan pakai apa kalau bukan karena aku yang capek-capek ini? Ngurus kau 17 tahun ini, kau pasti sudah mati entah di mana. Hah? Sekarang kau udah gede. Ngerasa hebat, hah? Anak macam apa kau ini? Selama ini papaku kerja 2 kali lebih keras nangkap ikan buat cari uang keluargamu. Kesehatannya makin menurun. Sekarang aku yang gantiin dia kerja untuk keluargamu. Kalian makan saja susah. Terus kenapa? Masih berani ngeremehin? Kenapa kamu gak lihat gimana keadaan keluargamu? Mulutmu cuma bisa ngomong doang, keras kepala banget. Kenapa gak sekalian aja bawa bapakmu yang sinting pergi dari rumahku? Cepat pergi. Pergi. Xiaoyu, Bibi Qiang, ada yang gak beres. Qiang Li ribut sama seseorang di depan desa. Aku umumkan semuanya. Desa nelayan ini sudah dibeli oleh grup keluarga Chow. Kalau kalian cukup pintar, cepatlah pindah. Jangan salahkan kami kalau kami gusur kalian dengan paksa. Siapa yang terluka tanggung sendiri. Enggak, aku gak mau pergi. Apa kau bilang? Kalau pindah, Xiaoyu tidak akan punya rumah lagi. Aku bilang sekali lagi. Kalau pindah, Xiaoyu tidak akan punya rumah lagi. Jahat. Kau menolak diberitahu baik-baik. Dia cuma orang sinting. Apa gunanya menindas orang sinting? Aku gak peduli kau gila atau sinting. Aku kerja di sini sesuai perintah. Kau harus pindah walaupun kau gak mau. Semuanya kita mulai. Ratakan rumahnya. Aku gak percaya mereka bakal lebih kuat dari ekskavatorku. Mereka beneran melakukannya. Bagaimana kalau kita abaikan saja masalah ini? Apa mungkin kita serahkan rumah tempat nenek moyang kita yang sudah berabad-abad gitu aja? Kita manusia biasa, bagaimana melawan ekskavator itu? Kalian gak bisa melakukannya. Saya gak boleh gak punya rumah. Kau gak boleh ngeratain ini.
Aku nggak percaya dia beneran berani lawan aku. Hancurkan saja. Gak boleh. Nina Bobo, oh Nina Bobo, Xiao Yuan sayangku. Xiao Yuan, kamu masih belum tidur juga? Matamu masih terbuka lebar melihat mama. Akhir-akhir ini penyakit mamaku semakin kambuh. Kalau kau duduk-duduk saja, kenapa tidak lihat saja kerjaan anak buahmu? Perjanjian penggusuran belum ditandatangani, tapi mereka sudah mengirim orang ke desa nelayan. Ada kerjanya yang seperti itu. Aku juga pengen cepatnya dapat tanah itu untuk bangun tempat bermain buat adikku yang paling dia suka. Begitu dia lihat, mungkin dia bakal nemuin jalan pulang. Hanya duduk dan ngomong kayak gitu apa gunanya? Tahun itu, kalau kau lebih berhati-hati menjaga Xiao Yuan, apa dia bakal hilang? Apa mamamu bakal jadi seperti ini? Xiaoyu, Papa, kamu baik-baik gak saja? apa-apa, gak apa-apa. Enggak, Xiaoyu, jangan khawatir. Papa gak akan ngizinin. Xiaoyu gak punya rumah. Kenapa kalian seperti itu? Kalian gak takut nabrak orang? Ini ilegal. Kau tahu? Ilegal? Kami kerja sesuai aturan. Apanya yang ilegal? Biar ku kasih tahu lagi. Tempat ini udah dibeli oleh grup keluarga Chow. Kau tahu nggak? Hah? Grup keluarga Chow adalah perusahaan terbesar di kota Hai. Kalau bukan karena Nona Chow yang mau bikin taman hiburan di tepi pantai, kau pikir keluarga Chow akan memikirkan tempat ini? Cuma karena Nona Chow mau bikin taman hiburan, kami harus kehilangan rumah kami. Hah, anak kecil ini. Apa maksudmu dengan kehilangan rumah? Kompensasi dari grup Chow bukannya kalian sudah terima? Kusarankan kalian cepat pergi dari sini. Kalau kau terus bikin masalah, aku khawatir kompensasi gak bakalan kami kasih. Dasar anak ini. Orang-orang di sini semua sudah kerja sesuai prosedur. Kenapa kau malah bikin ribut di sini? Cepat bawa pulang bapakmu yang sini itu. Pulang sana. Jangan ngabisin waktu di sini, bikin malu. Aku sungguh minta maaf. Maaf ya. Kakakku yang sulung itu pikirannya emang gak waras. Dia gak ada apa-apanya dibanding kamu. Hiraukan saja dia. Orang Sinting ini nggak boleh diancam. Kalau pakai kekerasan, aku takut bakal ada yang mati. Tuan Chow berkali-kali bilang, apapun yang terjadi, kita dilarang menyerang warga desa. Gimana cara selesaikan masalah ini? Tuan Muda, ada masalah. Apa itu? Ini soal penggusuran di desa nelayan. Orang-orang keras kepala itu masih aja nggak mau pergi. Aku dengar Pali dari penggusuran bilang, warga desa gak mau kerja sama. Kalau kita gak ambil langkah tegas, aku khawatir kalau ini bakal mengganggu prosesnya. Tapi Tuan Chow pernah bilang gak boleh ada pemangkasan penggusuran. Kau tahu kan? Tuan Muda, menurutku tanah itu gak layak untuk dijual atau dibeli. Nilai komersilnya sangat rendah. Kak, nanti kalau kita udah besar, aku mau bikin taman hiburan di tepi pantai. Aku mau nikmatin angin laut tiap hari, naik komedi putar, dan duduk di mobil bemper. Oke, nanti kalau kita sudah besar, aku bakal bikin taman hiburan buatmu. Taman itu akan kuberi nama Xiao Yuan. Bisa nggak? Aku membeli tanah itu sebenarnya bukan karena nilai komersialnya, tapi karena mama dan adikku. Kalau orang-orang bau itu nggak mau pergi, kalau gitu aku bongkar sendiri. Ayo. Tuan Muda, tapi pihak Tuan Chow. Kau ini asistenku atau asisten dia? Padahal kami sudah bekerja sesuai aturan. Gimana sih? Kami akan pindah dengan uang segitu. Tuan muda dari keluarga Chow akan datang kemari. Tuan Muda Chow sudah datang. Orang-orang di sini keras kepala banget. Aku sudah nasihatin mereka, tapi mereka tidak mau pergi. Xiao Yuan menungguku untuk menjadikan tempat ini taman hiburan yang paling dia sukai. Nanti kalau sudah jadi, kau pasti tahu bahwa kakakmu lagi mencarimu. Semua prosedur penggusuran untuk tanah desa nelayan ini semuanya sudah diproses. Setelah semua rumah dibongkar, uang penggusuran akan dikasih dalam waktu 3 bulan. Aku kasih kalian 1 hari lagi buat pindah. Kalau tidak, terima akibatnya sendiri. Kalau enggak, terima akibatnya sendiri. Terima akibatnya sendiri. Apa yang kau maksud itu? Kami bekerja sesuai aturan, sesuai hukum dan sah. Tapi tempat ini sudah menjadi rumah buat nenek moyang kami selama ratusan tahun. Kalau kau memang ingin menggusurnya, kenapa kau tidak berikan kompensasi yang pas? Keluarga kami baik tua maupun muda semua hidup dari laut ini. Kalau kami harus ninggalin desa nelayan ini, hidup kami nggak ada artinya. Pokoknya kami nggak akan pergi dari sini. Itu dia bos, orang yang selalu menghalangi mesin kita. Enggak, aku nggak bisa biarin orang Sinting ini nggak menghormati keluarga Chow. Kalau enggak, uang kompensasiku bisa hilang. Tuan Muda Chow.
Tuan Muda Chow, mohon maaf ya, tolong jangan dengerin dia. Kakak sulungku emang gak waras. Dia agak sinting. Semua orang di keluargaku selalu mendengarkanku. Dia gak berhak ngomong. Kami siap pindah kok. Kami bisa aja pindah kapan aja. Aku gak akan pindah. Ini rumah Xiao Yu. Kami gak akan pindah. Presiden Chow, akhirnya ada kabar dari Nona. Ini kabar dari Nona. Ini laporan tes DNA yang diberikan polisi, termasuk yang cocok dengan DNA yang kita simpan. Orang ini tinggal di desa Nelayan, tempat yang akan digusur oleh Tuan Muda. Cepat ke desa nelayan sekarang. Kalian pasti nggak mau pindah kan? Enggak. Sudah aku kasih kesempatan, tapi kalian nggak mau. Jadi jangan salahkan aku. Umumkan ke tim pengusur. Semuanya, hancurkan rumah ini sekarang. Tuan Chow, tapi dari pihak Tuan Chow. Kalau terjadi sesuatu, aku yang tanggung jawab. Kalian tidak bisa menggusur rumah kami. Kalian nggak bisa paksa kami. Kompensasinya belum disetujui. Penggusuran paksa itu ilegal. Aku mau bangun taman hiburan di pantai. Aku mau nikmatin angin laut tiap hari. Naik komedi putar. Kalau aku bilang gusur, berarti gusur. Minggir kamu. Xiao Yu. Gusur. Tapi bos, Tuan Muda. Kalian gak akan bisa. Berhenti. Berhenti. Anak nakal, turun kemari. Turun sini. Anak nakal. Siapa yang izinin kau ngambil keputusan sendiri, ha? Kau benar-benar mau nabrak orang? Mau habisin sisa hidupmu di penjara? Kau ngapain masih di sana? Ayo cepat kembali. bubar. Apalagi ini? Mencari seseorang, di desa kami nggak ada yang namanya Chong Ching Chuan. Atau 17 tahun yang lalu, di desa kalian ada yang menemukan anak perempuan. Sekitar 5 tahun yang lalu. 17 tahun lalu aku kerja jauh dari rumah. Kepala desa nelayan itu papa aku. Semenjak papaku meninggal, ada banyak hal yang aku nggak tahu. Tapi aku bisa membantu untuk cari tahu. Tapi soal penggusuran desa nelayan, Soal penggusuran desa nelayan, kami grup Chow akan berusaha memenuhi semua keinginan warga. baik. Anak perempuan umur 5 tahun, Chow Xing Yuan. Gadis 5 tahun. Aku baru tinggal sebentar. Kau sudah bawa pulang anak yang terlantar. Kamu mau buat aku marah ya? Cho Chen Ko mencari anak perempuan kecil berusia 5 tahun, hilang 17 tahun yang lalu. Dan Zhang Xiaoyu, dia juga dibawa pulang 17 tahun yang lalu. Dia juga sekitar 5 tahun. Chou Xing Yuan, Chong Xin Ye. Dari mana asal mula dia? Tunggu. Mungkin Zhang Xiaoyu itu orang yang dicari Cho Chen Ko. Pa, soal penggusuran itu ketua bilang masih dalam proses negosiasi. Oh, baiklah. Pa, janji sama aku ya, nanti jangan pernah kayak gitu lagi. Kenapa papa bisa pakai badan papa buat halnya eskavator? Itu bahaya. Papa bakal dengerin kata Xiaoyu. Pa, abis selesai urusan ini aku pulang dulu ya untuk masak. Papa juga balik cepat ya. Oh iya, papa hati-hati di jalan. Pulang makan. Ini barang Xiaoyu. Kalau pakai ini, mungkin Mama Xiaoyu bisa ketemu.
cantik sekali. Xiaoyu memang cantik banget. Dua gila itu. Kalau tebakanku memang benar, berarti Giok ini pasti bukti terbaik buat ngebuktiin identitas Cho Xingyan. Brengsek ini, kau lahir dengan nasib bagus. Nasib bagus ini, ya jelas milik anakku lah. Pa! Kenapa papa belum pulang? Kalau kau mau selamatin papamu, pergilah ke villa keluarga Chow. Paman, seru mainnya? Seru kan? Cepat berangkat. Lepasin papaku! Cho Xingye, lepasin papaku! Cuma bercanda. Kenapa buru-buru banget? Kau nangis. Kau dengan papamu menghalangi aku waktu penggusuran. Kau merasa hebat. Cho Xingye, penggusuran paksa itu ilegal. Cuma karena punya kuasa bukan berarti kau boleh semena-mena dengan orang kayak kami. Kalau bukan karenamu dan papamu yang sinting, taman hiburan yang aku bangun buat adikku pasti sudah mulai dibangun. Atau kita ganti permainan lain. Asal kau bikin aku puas, aku bakal lepasin dia. Tukar tempat sama papa. Sujud, jadi anjing yang aku tunggangi. Gak setuju. Pakailah itu. Sujud, minta maaf padaku. Cho Xingye. Kayaknya kau masih belum mau. Paman, mau makan kue ini gak? Kue. Berhenti, Pak! Lihat itu makan kuenya. Lihat. Oke, aku pakai. Diam. Orang yang paling jujur di desa nelayan. Gadis paling berbakti di desa nelayan. Karena papanya sujud dan menjadi anjingku. Aku salah. Maafkan aku. Kau bilang apa? Lebih keras lagi. Aku gak kedengeran. Lebih keras lagi. Aku gak kedengeran. Maaf, aku salah. Tolong lepaskan papaku. Xiaoyu. Xiaoyu. Kau mau mati ya? Dasar orang tua. Tuan muda ini punya tubuh emas. Kalau sampai terluka, kau nggak bakal bisa bayar. Aku sudah minta maaf. Apalagi yang kau mau? Aku cuma mau kasih tahu kau apa yang bakal terjadi kalau kau melawan Cho Xingye. Kau punya kekuasaan, tapi apa hukum itu milikmu? Apa itu sama dengan kekuasaan? Kalian itu cuma sekumpulan orang hina yang sembunyi di balik orang tua. Mulutmu itu kurang ajar. Cepatlah tutup mulut dia. Xiaoyu, Papa ada di sini. Tuan Chow, kenapa tidak diikat saja mereka berdua? Celupkan mereka ke danau semalaman untuk meredakan amarahmu. Xiaoyu. 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 Dasar sinting. Xiaoyu. Tuan muda. Ada apa? Ada apa? Tuan muda, tolong dihentikan. Kalau Presiden Chow tahu Tuan muda,
turun sini. Anak nakal. Siapa yang izinin kau ngambil keputusan sendiri, ha? Kau benar-benar mau nabrak orang? Mau habisin sisa hidupmu di penjara? Hanya duduk dan ngomong kayak gitu apa gunanya? Tahun itu, kalau kau lebih berhati-hati menjaga Xiao Yuan, apa dia bakal hilang? Apa mamamu bakal jadi seperti ini? Tuan muda, Xiao Yu. Menyebalkan. Sekarang buang mereka semuanya. Ke danau sekarang. Xiao, jangan sentuh Xiao. Berhenti semuanya. Anak nakal. Kalian baik-baik saja. Kalian bantu mereka berdiri dan diperiksa. Kalau tidak ada masalah, antar mereka kembali ke desa nelayan. Gadis kecil ini, kenapa aku merasa dia tampaknya tidak asing? Kau sepanjang hari ini gak ada hal lain yang bisa kau lakuin selain buat masalah. Bener juga. Aku cuma tahu bikin masalah. Papa nyesel ngebesarin aku. Anak gak tahu terima kasih. Mulai kapan kamu bisa menjadi seperti ini? Kenapa aku jadi begini? Kenapa nggak tanya dari papa sendiri? Dari kecil sampai gede, di mata papa cuma ada kerja. Pernah nggak sih papa kasih perhatian ke mama, ke adik, dan bahkan juga ke aku? Setiap hari aku mimpi buruk. Mimpi lagi dan lagi tentang adikku yang hilang. Setiap hari aku nyalahin diri sendiri. Papa gimana? Papa cuma bisa nyalahin aku. Semua pertanggungjawaban ditimpa padaku. Xingye, Papa tahu kau mau cepat-cepat bertemu Xiao Yuan. Selama ini Papa udah sebaik mungkin mencari dia. Tetapi penggusuran paksa buat bangun taman hiburan bukan cara menyelesaikan masalah. Aku benar-benar kira Papa bisa ngerti aku. permisi Pak. Presiden Chao, kenapa nggak kasih tahu aja Tuan Muda tentang berita Nona Muda Xiao Yuan? Anak ini emosinya sangat tidak stabil. Selagi semuanya ini belum jelas, nggak bisa dibiarin dia bertindak sembarang lagi. Nona Chiang, papamu lagi dirawat lukanya. Tolong tunggu sebentar ya. Apa papaku baik-baik saja? Tidak masalah. Cuma luka-luka kecil, tidak perlu khawatir. Terima kasih. Aneh, kenapa semua yang ada di sini membuatku merasa sangat familiar? Itu istriku. Maaf. Tak masalah. Gimana? Kau ngerasa orang di foto ini sangat familiar? Enggak, aku cuma pikir kalau dia sangat cantik. Betul. Istriku memang cantik. Dia dulu adalah guru biola. Kalau sedang tidak ada kerjaan, dia main biola. Ada apa? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Gadis kecil, umurmu berapa? 22 tahun. 22 tahun? Kalau Yuan masih hidup, dia pasti udah 22 tahun ini. Kau umurnya sama dengan anakku. Tapi sayangnya anakku Xiao Yu. Papa. Papa baik-baik saja. Xiao Yu, ayo pulang. Ada orang jahat di sini. Oke. Maaf. Aku mau bawa pulang papa dulu. Oke. Kau boleh pergi sekarang. Ayo, Pak.
Entah kenapa, ketika aku melihat anak ini, aku merasa ada sesuatu yang tak asing. Kata bawaanku, Yuan ada di desa nelayan. Mungkin, apa ini anakku? Aku dengar ini kalau anak perempuan yang hilang 10 tahun lalu dari keluarga Chow hanya berjarak 2 hari dengan waktu Chiang Xiaoyu datang ke desa nelayan. Ternyata si nakal Chiang Xiaoyu itu sebenarnya anak dari keluarga Chow. Terus dia bisa ngapain? Sekarang kalung gioknya sudah di tanganku. Siapa anak dari keluarga Chow? Sekarang itu bergantung kepadaku. Untung saja waktu itu aku membawamu dari rumah nenek. Jadi kita juga bisa buat itu jadi bukti palsu lainnya. Nanti Aku juga ingin jadi putri. Kenapa sih tiap kali selalu Xiaoyu yang acting? Karena Xiaoyu sangat cantik. Si Tuan Putri pasti orang yang sangat cantik. Pa, Xiaoyu? tang 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 tang. Surat penerimaan. Aku diterima di universitas. Oh, Ini univ terbaik di kota ini. universitas keren. Xiaoyu lulus ujian universitas. Terus, orang tuaku gak akan ngizinin dia kuliah? Chiang Soyu dari kecil selalu lebih baik dariku. Bikin aku kalah terus. Kali ini, aku bakal curi identitasmu. Dan juga keluargamu, aku bakal hancurin. Sampai kau gak ada apa-apanya. Tuan Muda, aku dengar 2 hari yang lalu Presiden Chow ke desa nelayan untuk mencari Nona. Apa? Apa kabar tentang Xiao Yuan? Iya, aku dengar dia ada di desa nelayan, tapi belum pasti. Mereka belum memberikan informasi ya? Papa memberitahumu karena belum pasti papa memberitahuku. Dia pikir aku bakal bikin kekacauan. Mama, aku bakal cepat nyari adikku dan sembuhin penyakit mama, biar keluarga kita bisa berkumpul. Ayo ke desa nelayan. Iya. Kau buta ya? Gak bisa cara jalan? Kau. Tuan Muda. Yuan juga punya. Nih. Ayo dipakai. Kau suka? Xiaoye, Xiao Yuan, kalian berdua bersaudara. Nanti kalian harus saling jaga dan lindungi ya, oke? Aku tahu, Ma. Aku pasti bakal melindungi adekku. Batu giokmu itu dari mana itu? Batu giok ini milikku. Aku pakai dari kecil. Kebetulan. Kau Xiao Yuan. Xiao Yuan. Nama itu terdengar familiar. Lihat, aku juga punya satu. Waktu kita masih kecil mama kasih kita ini. Masih ingat gak? Aku kakakmu. Aku udah mencarimu selama 17 tahun. Kakak? Aku sudah gak ingat lagi. Mama bilang waktu itu dia nemuin aku. Aku gak ingat apa-apa. Nemuin kamu. Selama bertahun-tahun ini. Gimana hidupmu? Xiao Yuan, kamu ikut kakak pulang. Kakak bakal bawa semuanya untukmu. Semua yang terbaik. Giok itu di mana ya? Mungkin aku kehilangan pada waktu itu. dasar cewek sialan ini. Aku suruh kau masak, kau malah sembunyi di sini. Tante, aku nggak bermaksud. Aku cuma ingin cari barangku. Mama, kalau aku beneran jadi nona muda keluarga Chow, maka Chiang Soyu nggak bisa dibiarin tetap di sini kan? Tenang saja. Nanti aku bakal cari cara
buat usir dia dari kota Hai. Jangan alasan. Aku dan pamanmu kerja keras di luar. Hah? Kau malah ngindarin kerjaan. Kalau nggak mau kerja ya udah. Bawa papamu yang sinting itu pergi dari sini. Jangan pukul aku. Aku pergi sekarang. Beh, dasar. Xiao Yuan, duduklah. Xiao Yuan, makanan ini aku pesan khusus untukmu dari kokinya langsung. Makan yang banyak. Dulu kau sangat suka makan ubi, direbus, digoreng, atau dimasak. Semuanya kau suka. Cepat, makanlah. Makan yang banyak ya. Makasih kakak. Untung aku dan bocah itu Jiang Xiaoyu dibesarkan bersama. Kebiasaan hidupnya aku tahu banget. Habis makan, ayo kita jenguk mama bareng. Ayo. Mama? Mama, aku Xiao Yuan. Xiao Yuan? Xiao Yuan, Mama. Xiao Yuan. Mama kehilanganmu. Mama kehilanganmu. Maaf Xiao Yuan, aku kembali. Kau ikut aku sebentar sekarang. Apa kau yakin gadis itu Xiao Yuan? Kalung gioknya, keberadaannya di desa nelayan dan kebiasaannya, semuanya cocok. Papa masih ragu juga. Atau papa yang selalu keluyuran di luar sana masih bisa ngurus dia kayak aku. Aku lebih ngerti dia daripada papa. Xiao Ye, bukan berarti aku nggak percaya sama kamu, tapi membawa pulang anggota keluarga kita itu sebuah keputusan besar. Atau kalau perlu, papa bawa Xiao Yuan untuk tes DNA saja. Jangan bilang papa bertanggung jawab untuk ini. Papa cuma selalu ngerasa kalau aku nggak bisa apa-apa. Padahal papa tahu berita tentang Xiao Yuan di desa nelayan tapi nggak mau kasih tahu aku. Sekarang aku udah nemuin dia, tapi papa nggak percaya sama aku. Papa, kita baru aja nemuin Xiao Yuan. Sekarang suruh dia tes DNA. Bagaimana perasaannya? Kakak, Xiao Yuan, kenapa kau keluar? jangan berantem gara-gara aku. Atau biar aku pulang saja. Aku gak mau bikin orang gak nyaman. Bodoh banget. Kau sudah di rumah sekarang. Aku gak bakal biarin kamu pergi. Ayo kita lihat mama. Kalau masalah tes DNA, kita bahas lain kali. Gak mungkin. Kalau keluarga Chou ngadain tes DNA, kan aku bisa ketahuan. Aku harus cari cara buat ambil sampel DNA Jiang Xiaoyu dan buat dia menghilang. Baru aku benar-benar bisa mengambil identitasnya. Ada kalung giok, kebiasaan hidup sama. Waktu tiba di desa nelayan juga cocok dengan waktu hilangnya. Sepertinya Jojo lebih mirip dengan Xiao Yuan. Presiden Cao, kau meminta aku menyelidiki sebelumnya tentang kabar Nona. Aku cuma nyelidikin sedikit kabar, tapi sekarang Nona sudah ditemukan. Kau masih mau dengar? Katakan. Keluarga Chiang tinggal di desa nelayan, punya 2 anak perempuan. Mereka adalah Chiang Chiu Chiu dan Chiang Xiaoyu. Aku dengar mereka berdua sama-sama datang ke desa nelayan lebih dari 10 tahun yang lalu. Mereka bilang mereka adalah anak angkat keluarga Chiang. Tapi waktu itu ada batasan kelahiran. Beberapa anak yang lahir disamarkan identitas mereka menjadi anak angkat. Yang sebagian besar ternyata adalah anak kandung mereka sendiri, Chiang Chiu Chiu, Chiang Xiaoyu. Mereka semua adalah keluarga Jiang. Kenapa bisa begitu kebetulan?
Jadi di antara mereka berdua siapa yang anak angkat? Belum jelas. Aku sudah tanya orang banyak di sana. Tapi karena penggusuran, mereka tidak senang dengan kita dan tidak mau bekerja sama. Tapi aku tahu kedua saudari Ciang dibawa ke desa nelayan pada hari yang sama. Kalau begitu, kau ke desa nelayan sekali lagi. Selidiki lagi tentang Ching Xiaoyu dan bagaimana kita mendapatkan tes DNA dari Ching Xiaoyu. Tapi ini harus dirahasiakan. Kalau enggak, aku khawatir bisa menyinggung perasaan Jiao Jiao. Baiklah. Pergilah. Kakak, bisa tunggu di luar? Aku beli bahan-bahan dulu, nanti balik lagi. Xiao Yuan, biar pekerja aja yang beli. Gak usah kau yang urus. Lagi pula ini pertama kalinya aku masak buat orang. Pasti aku belanja sendiri dong, tunggu di luar ya. Gak lama kok. Gak masalah. Chiang Xiaoyu, sekarang aku seorang nona muda dan hebat. Kau masih saja jualan ikan busuk itu? Kau nona muda? Benar, aku adalah nona muda yang hilang dari keluarga Chow. Ini adalah status yang kamu gak akan bisa raih seumur hidupmu. Bukannya kau dibesarkan bersamaku di desa nelayan? Dan yang aku tahu kau adalah anak kandung dari mamamu. Kenapa tiba-tiba jadi nona muda dari keluarga Chow? Aku datang ke desa nelayan waktu umurku 5 tahun. Aku adalah anak perempuan dari keluarga Chow. Aku tahu kamu cuma iri denganku, makanya gak percaya dengan identitasku yang sebenarnya. Terserah apa katamu. Chiang Xiaoyu, kenapa kamu so jual mahal banget sih? Di seluruh kota Hai ini, siapa sih yang gak mau punya hubungan dengan keluarga Chow? Kok masih pura-pura? Jang Chow Chow, aku gak punya waktu untuk urusin kamu. Aku cuma mikirin kalau aku gak selesain semua ini. Mamamu bakal marahin aku dan bahkan sampai mukul aku. Aku sama papaku gak pernah makan bareng. Aku gak peduli kamu anak bangsawan atau keturunan keluarga terkenal. Tolong jauhin aku, jangan ganggu aku. Dengar, aku cuma gak suka tampangmu yang kayak gak peduli apa-apa. Jadi gimana nih? Kamu gak peduli? Kalung Gyoku, kenapa ada padamu? Kembalikan. Xiao Yuan! Xiao Yuan! Adik, bisa-bisanya kamu mencuri barangku di depan banyak orang bahkan mendorongku. Aku gak dorong dia. Aku peringatkan kau. Kau boleh gangguin siapa aja, tapi jangan gangguin adikku. Kalian! Ada apa ini? Ribut-ribut begini? Bukannya itu anak-anak dari keluarga Chiang? Kakak, lagi pula aku kan kakak. Meski dari kecil Xiaoyu suka menyusahkanku, aku kan kakak, gak bisa ngapa-ngapain sama dia. Bagaimana dia perlakukan nona muda? Buat dia menderita 10 kali, bahkan 100 kali lipat. Jang Chow Chow, aku jelas tidak mendorong dia. Itu kan Chiang Xiao Chow, bukannya dia anak tante Chiang. Kenapa dia jadi adik dari tuan muda keluarga Chow? Bisa-bisanya ya mereka. Dia menindas wanita itu. Benar, itu keterlaluan. Orang-orang kaya selalu menginjak-injak orang biasa Sudah. kayak kita. Grup Chow saat berkuasa, kita nggak usah ikut-ikutan urusan orang. Gak bisa. Para pedagang ini semuanya kenal dengan aku dan Chiang Xiaoyu. Kalau masih ada keributan di sini bisa bahaya buatku. Ikan kecil ini bisa dijual. Pak Chiang, ada yang menindas Xiaoyu di sana. Cepet lihat. Xiaoyu. Xiaoyu, Xiaoyu, Xiaoyu. Jangan ganggu Xiaoyu. Kau lagi. Aku bakal hancurin kau. Tangkap dia untukku. Beri pelajaran dia juga. Xiaoyu. Cukup. Pusing ya. Apa mau? Kalau kalian masih menindas kami, aku bakal laporin polisi. Kau nggak mau hidup lagi? Kau nggak percaya? Kau bisa diajar juga. Mereka nggak boleh lapor polisi. Kalau nggak status palsuku akan kebongkar. Oh. Kakak, kepalaku sakit. Ayo pulang dulu. Hari ini ku maafkan kalian. Antar nona muda pulang.
Jangan takut, orang jahat itu sudah pergi. Xiao Yuan, apa ada yang perlu kau lagi? Benar. Kapan kita akan ngegusur desa nelayan itu? Walau aku tumbuh di keluarga miskin sejak kecil, orang tua angkatku selalu memperlakukanku dengan baik. Kau nggak akan membiarkan orang tuaku menderita, kan? Gimana? Aku bisa membiarkan mereka menderita. Untuk orang tua angkatmu, aku udah atur semuanya. Pekan depan penggusuran akan dimulai. Itu bagus. Xiang Xiaoyu, kalau desa nelayan dihancurkan, kau nggak akan dapat uang dan nggak punya rumah. Aku mau lihat bagaimana kau bisa terus hidup di kota ini. Kami sudah tanda tangan kontrak penghancuran. Aku bilang padamu, bangunan ini akan dihancurkan segera. Bawa barang-barangmu yang kumuh dan pergi dari sini. Aku gak akan pergi. Rumah ini terdaftar atas nama papa dan pamanku. Penggusuran itu, apakah papaku setuju? Orang bodoh seperti dia hanya perlu menekan sidik jarinya. Gak sulit kan? Kau menipuku. Kau sudah menipuku. Tenanglah, tenang. Papa tidak apa-apa, tenanglah. Paman, kenapa kau menipu papaku? Oke, anggap saja sudah tanda tangan. Lalu mana kompensasi yang harus diberikan? Bisa-bisanya kalian masih mau kompensasi. Tapi kalian orang kurang ajar yang gak dianggap dan gak dibutuhin. Aku gak ragu bilang ke kalian, kompensasi itu jangan harap kalian dapat. Kalau kau pintar, cepat pergi dari sini. Semakin jauh semakin baik. Chow kami sekarang adalah putri emas dari grup keluarga Chow. Grup keluarga Chow di kota Hai mempunyai kuasa yang sangat besar. Kalau mereka mau buat kalian hilang, itu bakalan lebih gampang dari membunuh semut. Paham? Dasar aneh. Ini masalah jantung. Dia harus tetap di rumah sakit untuk pemeriksaan. Jantung? Apa papaku akan baik-baik saja? Untuk tahu kami perlu pemeriksaan. Kita lakukan prosedur di rumah sakit dulu. Akan kuambilkan untukmu. Xiao Ye, Xiao Yuan, kalian berdua adalah saudara. Nanti kalian harus menjaga dan melindungi satu sama lain. Oke? Aku tahu mama, aku akan melindungi adikku dengan baik. Kakak, nanti kalau kita sudah besar, aku mau bangun taman hiburan di dekat pantai. Aku mau menikmati angin laut tiap hari, naik komedi putar, naik mobil bumper. Bagaimana dia perlakukan Nona Buddha? Buat dia menderita 10 kali, bahkan 100 kali lipat. Chang Xiaoyu, kau ngapain di sini? Dasar wanita gila. Gambar adikku bukan sesuatu yang bisa kau sentuh. Mungkin dia ingat identitas aslinya? Dasar gila. Chang Xiaoyu, aku nggak terima. Aku nggak akan pernah terungkap kalau kau menghilang selamanya. Apa yang kau sampaikan itu benar? Itu benar. Nona Chiang setelah keluar dari kamar Nyonya sampai sekarang, dia terus duduk di sana sambil menangis. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Kalau Chiang Xiu tidak kenal istriku, gimana dia bisa bereaksi seperti itu? Tuan Chiang sekarang sedang sakit. Apa Chiang Xiu yang merawatnya? Betul. Makan tidur di kamar rumah sakit. Sekarang pergilah ke rumah sakit dan pastikan mendapatkan sampel DNA Chiang Xiu. Aku mau melakukan tes DNA. Baiklah. Aktinglah dengan sungguhan nanti. Setelah selesai tugas kalian, uang ini semuanya milik kalian. Tenang saja, kami jago berakting. Xiaoyuan. Kakak, tolong bantu aku! Xiaoyuan.
lepaskan aku. Tolong berhenti, tolong lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Tolong berhenti, tolong lepaskan aku. Kau baik-baik saja? Dari mana orang ini? Beraninya ikut campur urusanku. Maaf. Maaf, Pak. Tolong maafkan aku. Aku salah. Aku cuma suruhan. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Aku katakan nama orangnya Xian Xiaoyu. Dialah yang memberiku uang. Jiang Xiaoyu. Ah, Pergi! Kau baik-baik saja, Xiao Yuan? Aku tahu, aku gak seharusnya bertengkar dengan Xiaoyu di pasar laut kemarin. Tapi dia gak perlu memperlakukanku di siang bolong seperti ini. Kakak. Jangan takut, Xiao Yuan. Tenang saja. Aku pasti akan membantu akan melepaskan amarah ini. Jiang Xiaoyu tidak boleh dibiarkan saja. Tuan Chow, gadis cantik ini biar kita yang menikmatinya. Chow Xingye, apa yang kau lakukan? Kenapa kau nggak tanya diri sendiri? Apa yang kau lakukan pada Xiao Yuan? Xiao Yuan, apa maksudmu? Si Jiang Chao Chao? Apa yang bisa aku lakukan? Apa kau gila? Iya betul dia. Direktur Chow, dia yang menyuruh mengganggu Nona Chow. Ada yang kau mau katakan? Jadi kau lebih percaya dia daripada aku? Dia itu adikku. Kalau aku nggak percaya dengannya, apalagi dengan perempuan jahat sepertimu. Lagi pula sekarang sudah cukup banyak saksi dan bukti. Jangan coba cari alasan. Lalu kau mau apa? Kau akan segera tahu. Kau akan segera tahu. Lepaskan semua bajunya. Tuan Chow, ini gak bagus. Ponselnya masih merekam. Lepas. Iya. Jangan sentuh aku. Kalau nggak bisa robek aja. Kalau ngelawan, pukul dia. Chow Xingye, kau nggak bisa memperlakukanku kayak gini atau kau akan menyesal. Iya Chow, berhenti teriak. Makanya jangan mengganggu Tuan Chow. Presiden Chow, hasil tesnya sudah keluar. Tuan Chow, ada kabar buruk. Kabar yang sangat buruk, Tuan Chow. Jiang Xiaoyu ditangkap Tuan Muda. Berhenti. Anak nakal. Bisanya kau memperlakukan adikmu seperti itu. Pak, apa maksudmu? Mana mungkin dia adikku? Adikku itu Jiao Chao. Mana mungkin cewek yang kejam seperti ini? Keluar. Presiden Chow, Nona Jiang pingsan. Lihat sendiri. Xiao Yuan, ayo kita ke rumah sakit. Kakak, ayo main petak umpet. Kakak pasti bisa nemuin aku kan? Kakak. 1, 2, 3. Hei, Chow Xingye, aku ini Chow Xiao Yuan sebenarnya. Kalau seperti ini kau akan menyesal, dasar brengsek. Gimana mungkin? Gimana mungkin? Gimana mungkin? Xiao Yuan. Xiao Yuan. Dokter, gimana keadaan putriku? Lukanya tidak terlalu masalah, tapi luka psikologisnya aku khawatir sulit disembuhkan. Lihat apa yang kau lakukan. Coba pikirkan bagaimana kau bisa mengganti kehormatan Xiao Yuan. Xiao Yuan. Semua karena aku yang salah. Aku salah. Apa kau bisa memaafkan aku?
Mulutmu kurang ajar. Tutup mulutnya. Aku layak mati. Aku layak mati. Kenapa aku nggak tahu lebih awal? Kenapa aku mempermalukanmu seperti itu? Xiao Yuan. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Xiao Yuan, bangunlah. Xiao Yuan, bangunlah. Dokter. 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 Adikku sudah bangun. Dokter, cepat. Lukanya tidak masalah. Dia bisa dipulangkan. Tapi setelah keluar dari rumah sakit, tetap dijaga suasana hatinya. Oke, aku ingat dokter. Terima kasih dokter. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Di mana papaku? Xiao Yuan, papa di sini. Xiao Yuan, jangan khawatir. Pak Tiang baik-baik saja. Biaya rumah sakit dan obat-obatan sudah papa bayar. Benar. Selain itu, kami sudah cari orang untuk bergiliran menjaganya. Yang penting sekarang adalah kesehatanmu. Kau perlu istirahat yang cukup. Pak Chow, kau salah. Aku bukan Xiao Yuan. Aku Jiang Xiaoyu. Xiao Yuan. Jangan ikuti aku. Xiao Yuan. Aku yang brengsek. Aku yang brengsek. Semua gara-gara aku. Mungkin kamu gak bakal maafin aku. Tapi mama dan papa, mereka gak salah denganmu. Setelah kau menghilang, mama langsung jatuh sakit. Bahkan mama, kau gak butuh dia lagi. Aku bukan Xiao Yuan. Aku Jiang Xiaoyu. Papaku adalah Jiang Lei. Aku mohon padamu, jangan ganggu aku lagi. Xiao Yuan. Kakak, kamu apa? Jangan panggil aku kakak. Bikin mual saja. Lepasin aku. Aku nona dari keluarga Chow. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Patogiok adikku, bukan sesuatu yang bisa kau kotori. Kurung dia di dalam. Tunggu aku menyebut nona muda. Biarkan dia berlutut dan mengaku. Lihat. Selamat ulang tahun Xiao Yuan. Nanti kalau mama sibuk gak bisa di samping kamu, biar boneka ini yang nemenin kamu, oke? Oke. Oke. Waktu aku gak ada di sini, terus apa boneka ini selalu di sampingmu? Xiao Yuan. Apa itu Xiao Yuan? Mama. Aku tahu itu kamu. Chen Gong gak bohong ke aku. Dia beneran nemuin kamu. Dan dia bilang semuanya ke kamu. Penyakit mama kadang membaik, kadang memburuk. Dia gak bilang jelas padaku. Tapi kamu adalah bagian dari tubuh mama. Meskipun tanpa kalung giokmu itu, aku tahu itu kamu.
Walau kamu hanya berdiri saja. Aku sudah nunggu kamu selama 17 tahun. Kamu mau pulang bareng aku, Mama? Aku bisa pulang bareng Mama kapan aja. Tapi apa? Hah? Kamu gak butuh Mama lagi? Enggak, Mama. Dulu aku keseret ombak, terombang ambing 2 hari di laut. Kalau bukan karena papaku yang sekarang, aku pasti udah gak ada di dunia ini. Sekarang udah 17 tahun. Dia memperlakukanku seperti anaknya. Dia membesarkanku di tengah gosip orang-orang. Sekarang dia sendirian dan sedang sakit. Aku gak bisa ninggalin dia sendirian. Lalu bawalah dia denganmu supaya bisa kau rawat. Itu lebih bagus kan? Mama, Xiao Yuan. Xiao Yuan. Mama, aku pergi dulu. Aku akan datang lagi nanti. Xiao Yuan. 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 Mama. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Mama. Mama. Dokter. Dokter. Keluarga macam apa kalian? Aku sudah bilang, pasien tidak boleh stres. Maaf. Semuanya salahku. Dokter, apa mamaku nggak apa-apa? Tidak masalah, tapi lain kali hati-hati. Pasien butuh tempat yang tenang untuk istirahat. Iya, aku tahu. Xiaoyu, kemana kita pergi? Kita harus cari tempat tinggal, Papa. Lihat, siapa itu? Bukannya ini kakakku yang sinting. Ada juga keponakanku yang baik, Xiao Xiangyu. Nah, mau kemana sekarang? Cari rumah? Atau biar aku minta ke Ciao Ciao buat menyewakan rumah untukmu. Ciao Ciao kami sekarang sudah menjadi putri emas di grup keluarga Ciao. Dia punya banyak uang. Paman, Tante, aku sarankan kalian banyak berbuat baik. Kalau enggak kalian akan kena karmanya. Identitas palsu Zhang Chao Chao sudah terbongkar. Kalian kira berapa lama kalian bisa hidup? Aku bakal ketawa setengah mati. Maksudmu apa yang terbongkar? Kalian ada bukti? Emangnya ada? Tentu saja aku punya bukti. Karena aku adalah... Hei kalian, bukankah kita kenalan lama ya? Mana uangnya? Mana uangnya? Sepertinya kau perlu dipukul. Kakiang, beri kami beberapa hari lagi. Bisa beri kami beberapa hari lagi? Berapa hari lagi? Aku sudah beberapa kali memberi waktu, tapi ada uang malah foya-foya bukannya dibayar. Orang jahat. Kau bilang aku melanggar hukum? Hah? Melanggar hukum? Hah? Melanggar hukum? Papa, itu benar, semua uangnya ada di kakakku. Dia yang punya uang. Dia yang punya uang. Kakiang, kakakku punya uangnya. Minta dengannya. Kau punya uang? Kasih aku. Kau lagi. Aku dengar kau jadi sinting ya. Sini, kau beneran sinting atau tidak? Jangan menindas papaku. Kompensasi penggusuran dan rumahku semuanya ada di paman dan tanteku. Bahkan sejuta pun gak kami terima. Papa, kau juga punya anak perempuan secantik ini. Kau mau tinggal denganku semalam? Nanti aku ampuni semuanya. Jangan ganggu Xiaoyu. Orang tua ini cari mat. Serang dia. Urusin orang sinting ini. Berhenti. Kenapa Tuan Muda Chao datang? Pasti dia datang untuk membantu kita. Tuan Chao, kau datang sangat tepat waktu. Tuan Muda Chao, orang ini menindas kami atas nama Chao Chao. Tolong bantu kami. Hah? Bos, dia tuan muda dari grup keluarga Chao, Chong Xie. Orang ini kita nggak bisa melawannya. Ayo kita kabur. Berhenti.
Tangan mana yang menyentuh tubuhnya? Potong tangannya. Iya, aku salah, aku minta maaf. Aduh, tanganku, aduh. Oh iya, aku nggak kenal kedua orang ini. Semua utang-utangmu itu urusi saja sendiri. Tuan Muda Chow, kami orang tua angkat Chow Chow. Chow Chow, kami adalah orang tua angkat Chow Chow. Tolong bantu kami atas nama Chow Chow. Benar Tuan Chow. Kalau kau tak membantu kami, dan jika Chow Chow tahu, dia akan sangat sedih sekali. Benar. Apa mereka semua menyakitimu? Pa, ayo pergi. Xiao Yuan, Xiao Yuan. Ada apa ini? Hah? Bawa orang dua itu untukku. Sini. Ayo sini. Kaki Yang, Kaki Yang. Ayo. Jangan lewat. Turun. Rumah ini juga nggak jelek. Papa, lihat rumah itu. Ada apa, Pa? Ayo, kita ke sana sebentar. Berikan padaku. Xiao Yuan, Tuan Muda Chow, tolong jangan ganggu kami lagi. setidaknya biarkan aku membantumu cari tempat yang aman. Nggak perlu. Xiao Yu, dia benar. Kita harus mencari tempat untuk menetap. Xiao Yu, semua ini salah Papa yang membuatmu ikut terlibat. Sampai pada akhirnya kamu tidak memiliki tempat tinggal. Pa, yang benar saja. Semua ini karma. Semua ini karma. Kalau gitu, Papa nggak lahir dengan otak yang kurang berkembang, tapi baru terjadi saat Papa dewasa. Ini gara-gara adik dan ipar Papa itu. Ceritanya, waktu itu kakekku meninggalkan 2 rumah. Satu di dalam kota dan satu lagi di desa nelayan. Kakakku ingin sekali rumah di dalam kota. Namun siapa sangka dia malah kecanduan judi. Setelah kecanduan judi, dia banyak hutang. Bayar gak? Bayar. Adikku, aku datang menengokmu. Kakak, tolong selamatkan kami. Kalian semua ngapain? Kau sudah masuk rumah orang sembarangan. Akan kulaporkan polisi. Ayo laporin sana. Mereka kalah judi dan utang padaku, dan mereka wajib membayar hutang padaku. Kalau polisi datang gak ada efeknya, tahu? Kak Yang, kakakku kaya. Kau bisa minta dia yang bayar. Ada uang. Berikan padaku. Aku gak punya uang. Aku tahu kau ingin menagih hutang. Tapi kau masuk rumah orang dengan sembarangan dan memukulnya. Itu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum? Kau bilang pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Gak punya uang. Karena gak punya uang, mereka gantian memukulku. Sampai pada akhirnya aku jatuh. Kepalaku kena meja. Lalu keduanya datang ke tempatku, ke desa nelayan, dan minta tolong karena rumah di dalam kota sudah hilang. Setahun kemudian hidup mulai stabil. Dan Papa menemukanmu di pantai. Tante juga menerima Jiao dari rumah mamanya. Kenapa mereka bisa begitu? Kalau bukan karena mereka, 10 tahun terakhir ini Papa nggak perlu kerja sekeras itu. Gak apa-apa Xiao Yu, Papa cuma butuh kau, itu saja. Yang lain gak masalah. Papa seharusnya tidak menderita. Kenapa harus sedih? Bukankah sudah enak sekarang? Dan Papa sudah kembali normal. Dan kau sudah menemukan keluargamu yang selama ini hilang. Papa tunggu aku ya. Aku mau urusin sesuatu.
Chow Xingye, kau harus pulang. Papa sudah baikan sekarang. Aku nggak bisa balik ke keluarga Chow lagi. Kenapa? Paman sehat sekarang. Nggak ada yang harus dikhawatirin lagi kan? Kenapa? Kau kan yang paling ngerti. Tapi gimana dengan orang tua kita? Kau nggak peduli sama mereka? Apa kau pernah bawa mereka keluar? Chow Xingye, kalau kau jadi aku, gimana kau bisa maafin orang sialan yang menyuruh orang untuk menyiksa adiknya sendiri? Kakakku yang 17 tahun lalu bilang dia bakal lindungi aku selamanya. Sekarang dia udah gak ada lagi. Semua ini karena kau yang hancurin semuanya dengan tanganmu. Xiaoyan udah gak butuh aku lagi. Xiaoyan gak butuh aku lagi. Xiaoye, Xiaoyan gak butuh aku lagi. Dia benar. Aku emang sialan. Aku sialan. lihat. Coba lihat dirimu sekarang. Hah? Mama sudah keluar dari rumah sakit. Seharusnya kau menjaga agar Mama tidak khawatir padamu. Mama. Xiaoye, semua ini salah Mama. Mama sakit sampai kau menderita karena rasa sakit kehilangan adikmu. Udah gak apa-apa. Kita bareng-bareng tebus kesalahan Xiao Yuan. Gimana? Mama gak bisa kehilangan kalian berdua lagi. Mama. Mama. Waktunya makan. Di mana dia? Aduh, gawat. Tuan muda, tuan besar Nyonya Chiang Chiao kabur. Gimana sekarang? Papa, Mama. Chow, kenapa baru datang sekarang? Kau tahu nggak, 2 hari ini Mama Papa sudah menahan penderitaan yang luar biasa. Tenang, ada apa? Kenapa kalian di sini? Gara-gara kakakmu dari keluarga Chow itu dia melihat kami dalam masalah tapi diam saja. Sampai semua uang yang papa punya dirampok habis semua. Kami bahkan sempat dihajar orang. Papa nggak apa-apa? Chow, kau masih ada uang nggak? Sekarang Mama Papa bahkan nggak punya tempat tinggal lagi. Mama, keluarga Chow sudah tahu yang sebenarnya. Chiang Xiaoyu juga sudah ingat semuanya. Aku diusir dari keluarga Chow. Sekarang aku juga bingung gimana ngurus diri sendiri. Apa? Ini pantesan waktu itu Chow Xingye gak mau nolong kita. Dasar Chiang Xiaoyu sialan itu. Dia sudah nggak guna malah bikin ribet aja. Aku benci banget. Sekarang kita harus bagaimana? Kita gak punya uang sama sekali. Rumah kita di desa lain juga udah gak ada. Apa kita bakal beneran hidup gelandangan nih? Kenapa harus gitu? Mama, kalian kan sudah ngurus bapak dan anak Sinting itu 10 tahun. Gimana mungkin mereka gak peduli sama kalian? Ayo, Papa Mama, ayo sekarang kita cari Chiang Xiaoyu dan Paman. Ayo. Xiaoyu, makanlah yang banyak. Ayo, Pak. Sehabis makan, aku bakal lanjut cari kerja. Aku percaya ke depannya hidup kita bakal lebih baik. Papa juga bisa jualan ikan di pasar. Oke. Aku udah cari kemana-mana tapi nggak nemuin kalian. Ternyata kalian ngumpet di sini. Ngapain kalian di sini? Chiang Xiaoyu, kamu cuma peduli dengan dirimu dan Paman, tapi ninggalin orang tuaku buat tinggal di taman selama 2 hari. Kamu beneran berani ya? Orang tuaku sudah ngurus serigala berbulu domba sepertimu. Chow, kau masih bisa ngomong gitu? Serigala berbulu domba, justru kau anak mereka. Dari kecil sampai sekarang butir nasi aku makan semua karena papaku. Apa urusannya dengan kalian? Aku gak peduli. Paman kan kakak kandung orang tuaku, jadi dia wajib bantu orang tuaku.
Meskipun rumah ini agak bobrok, tapi lumayan lah, bisa ditempatin. Nanti kita tinggal di kamar ini, oke? Kakak sama Xiao Yu bisa gelar karpet di ruang tamu ini. Ya? Xiao Yu, kenapa masih diem aja? Cepet beresin, buat tante sama omu. Ngapain kau bengong? Siapa yang kau ancam? Coba lihat siapa yang berani. 10 tahun sudah berlalu. Kalian tidak berubah sama sekali. Aku sudah muak. Kalian bertiga pergi dari sini. Siapapun yang mengaku Xiao Yu, jangan salahkan pisau yang di tanganku ini melayang. Dasar sinting. Apa kau nggak sinting lagi? Betul. Aku sudah tidak sinting lagi. Bertahun-tahun cara kalian memperlakukanku dengan Xiao Yu, aku tahu semuanya dengan jelas. Hari ini akan ku tegasin semuanya di sini. Mulai sekarang, aku dan Xiao Yu gak akan ada hubungan lagi dengan kalian. Aku bukan kakak tertuamu lagi, dan kalian berdua bukan ipar dan adikku lagi. Kalau kalian masih berani ganggu aku dengan Xiao Yu, jangan salahkan aku kalau kasar. Xiao. Oke? Kalau mau kami pergi, bilang ke Chiang Xiaoyu kasih aku 50.000. Kau Kalau ada uangnya kami langsung pergi. Pas, 50.000. Kasih duitnya. Kalian bertiga sekeluarga? Apa kalian ini gak punya rasa malu sama sekali? Kalian pergi dari sini sekarang juga, atau aku panggil orang untuk mengusirnya? Kita pergi sendiri. Ayo keluar. Xiao Yuan, Pak Jiang, kalian mungkin punya banyak hal yang harus dibahas. Biar aku pergi dulu sebentar. Pak Chiang, kau adalah penolong kami. Kau juga seperti papa kedua bagi Xiao Yuan. Kita ini satu keluarga. Kau gak perlu pergi. Kenapa mama kesini? Apa kesehatan mama sudah membaik? Anakku, mama sakit karena kehilanganmu. Aku jatuh sakit. Sekarang kau balik, aku pasti bakal sembuh lagi. Besok aku mau perjamuan pesta di rumah. Kau dan Chiang datang ya. Kita berlima makan bareng. Setuju? Xiao Yu, kamu harus pergi. Gak gampang nemuin mamamu lagi. Dari kecil kau selalu iri punya anak yang punya mama. Kenapa? Chiang Xiaoyu, kenapa? Semua hal baik jadi milikmu. Sekarang aku hidup kayak gini. Jangan harap kau hidup enak juga. Pa, aku turun buang sampah dulu ya. Oke, cepat balik ya. Mamamu akan datang untuk menjemputmu. Aku tahu. Xiao Yu sudah buang sampah. Iya, pas kau kesini gak lihat dia? Enggak. Xiao Yuan! Xiao Yu! Xiao Yu! Xiao Yuan! Xiao Yu! Kenapa? Kenapa gak ada? Gimana ini sekarang? Dia keluar hanya untuk buang sampah. Kemana lagi dia? Halo? Kakakku? Chiang Chao. Ini pasti ulahmu kan? Apa yang kulakukan? Gimana pun juga, kita pernah bersaudara selama beberapa hari. Jangan galak-galak dong. Dengar ini sebentar. Chiang Chao. Aku peringatkan. Jangan sakitin adikku. Kalau itu sampai terjadi, aku bakal bikin kamu gak punya tempat tinggal. Kau tahu aku bisa lakukan itu. Kalau kau mau selamatkan adikmu, mungkin kau harus penuhi beberapa syaratku dulu. Siapkan aku kartu bank dengan saldo 5 juta. Bawa ke orang tuaku dan belikan kami 3 tiket pesawat untuk pergi ke luar negeri. Tunggu sampai aku pergi ke luar negeri, baru aku kasih tahu di mana adikmu. Kenapa aku harus percaya padamu? Tuan Chow, aku cuma butuh uang. 5 juta buatmu, itu hal kecil. Atau mungkin adik kesayanganmu gak sebanding buat ngeluarin 5 juta. Baik, aku setuju dengan syaratmu. Tapi kau jangan sakitin adikku. Tenang aja, aku gak akan nyakitin dia. Tapi kalau Tuan Muda Chow lapor polisi, aku bakal bunuh diriku sekalian dengannya. Xiao Yu gimana? Kau gak perlu khawatir. Aku gak akan biarin dia kenapa-kenapa. Asisten Chang, siapkan aku 5 juta. Selain itu,
Cek kamera pengawasnya. Kirim hasilnya ke aku dalam 10 menit. Ayo, pergi sekarang. Kenapa mereka belum datang juga? Apa mungkin Xiaoyu nggak nepati janji? Shusue, sabarlah. Mungkin mereka masih di jalan. Nona Chiang, sayang sekali cewek cantik ini kalau dibuang di sini. Berani-beraninya kau nyentuh adik Chong Xingye. Kau sudah bosan hidup? Kau minta bantuanku. Aku ini orangnya tidak takut mati tahu. Jangan sampai mengancam nyawanya. Kau nggak boleh begitu. Jauh. Berhenti. Tolong berhenti. Paman Xiang, pegangan yang erat. Kita pergi selamatkan Xiaoyu. Kumohon lepaskan aku. Aku bisa kasih kalian banyak uang. Aku gak butuh uang, aku butuh dirimu. Apa yang kau mau? Aku bisa setujui semuanya. Uang, rumah, atau kekuasaan. Aku bisa kasih semua itu. Ngomong apa kamu? Kapan kita mulai bergerak nih? Kenapa diam saja? Kejar dia. Xiaoyu. 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 Papa. Apa kau baik-baik saja? Ini semua karena papa tidak becus. Beraninya kau melukaiku, aku akan membunuhmu. Hati-hati. Bawa adikku pergi. Ayo. Gak ada yang boleh pergi. Gak ada yang boleh pergi. Chong Xingye. Xiaoyu, ayo kita pergi. Xiaoyu pergi dari sini, Xiaoyu. Jangan coba-coba memberhentikanku. Bos, jangan pukul dia. Lama-lama dia mati. Dua orang gak berguna, ngerusak rencanaku aja. Mama, Papa, ada apa? Aduh, berita buruk. Cepat, ayo cepat pergi dari sini. Cepat. Nona Chiang. Nona Chiang. Halo. Kami sudah menunggu lama. Asisten Chong Xingye, kalian? Nona Chiang, kau dicurigai dalam penculikan dan pemerasan. Kami sudah lapor polisi. Pak polisi, terima kasih atas kerja kerasnya. Pak polisi, tolong dengarkan penjelasanku. Ini pasti salah paham. Ini semua kesalahpahaman. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Kenapa bisa kayak gini? Hati-hati. Biarkan adikku pergi dulu. Ayo. Xiaoyu, jangan sedih. Dokter bilang nyawanya nggak dalam bahaya. Pa, aku nggak sedih kok. Aku cuma bingung. Papa ngerti. Jangan khawatir, apapun yang kau pilih, Papa pasti mendukungmu. Percayalah, Papa akan selalu mendukung. Aku akan selalu jadi papamu. Xiaoye. Xiaoye, maaf. Kalau bukan karena aku, dia nggak akan seperti ini sekarang. Kau gimana? Ada luka? Aku baik-baik saja. Nggak apa-apa. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kakak melindungi adik. Itu memang hal yang wajar kok. Ayo tunggu di sini sampai Xiaoyu sadar. Kita masih bisa makan bareng. Jangan menangis. Sepertinya dia sudah sadar. Soyat.
semua baik-baik saja. Kali ini, aku yang nyelamatin kamu. Ayo angkat. 1, 2, 3. Yeay! Gimana? Bagus nggak? Bagus kan? Adekku, jangan nangis. Kalau Xiaoyi tahu makanan ini dimasak olehku dan kamu, pasti dia habisin semuanya. Oh ya, tunggu sampai Xiaoyi keluar dari rumah sakit, kita belanja bareng-bareng. Kamu baru pulang, kamu pasti butuh beli banyak barang. Baju baru, sepatu baru, semua harus dibeli baru buatmu. Mama, Ada apa? maafkan aku nggak mau tinggal di sini untuk selamanya. Aku mau pulang dan ngerawat papa aja. Mama punya semuanya. Ada juga Chow Xingye di samping mama. Tapi papa di rumah cuma punya aku. Kamu masih nggak bisa maafin mama dan kakak. Bukan soal maafin atau enggak, Ma. Di hati aku seperti ada duri yang tak bisa dicabut. Dengar, apapun yang kamu pilih ingin tetap di sisi Paciang, kau tetap selalu jadi anak mama. Baju baru, sepatu baru, semua yang kamu mau, kita masih bisa beliin. Kamu gak akan kurang kasih sayang dariku. Aku tetap sayang kamu. Mama, maafkan aku. Mama akan selalu dukung kamu semua pilihanmu. Jangan begitu. Kamu jangan nyalahin dirimu sendiri. Ada apa? Semua sudah selesai? Udah selesai. Tempat ini nanti akan jadi rumahmu. Rumah yang sebelumnya kurang layak, gimana kamu bisa tinggal di sana? Meskipun tempat ini gak terlalu besar, tapi kamu dan Paciang berdua udah cukup buat tinggal di sini. Terima kasih, Mama. Nyonya Chow, aku benar-benar gak enak. Ini justru menghabiskan uangmu. Paciang, kita satu keluarga kok. Yang kamu bilang gitu? Iya juga. Kemarin kamu cek ke dokter kan? Hasilnya gimana? Dokter bilang semuanya baik-baik saja. Pokoknya nggak bakalan kejadian lagi. Wah, bagus kalau gitu. Jadi siang ini kalian datang lebih awal ya? Ini pertama kalinya sebagai keluarga kita berlima. Aku mau pergi dulu. Pak Jian, Xiao Yuan, kalian sudah sampai? Udah sampai? Ayo masuk. Ayo masuk cepetan. Ayo masuk, ayo. Nasi sama sop sudah siap semuanya.